untuk wisata keluar angkasa. Jadi awalnya nih ikutnya 2013. Akhir 2013 Desember. Oke, dan waktu itu saya pernah lihat itu ada 3 orang ya sebenarnya yang bisa akhirnya masuk ke babak terakhir, dan akhirnya Mas Risman yang dipilih begitu ya, benar? Betul. Itu gimana tuh Mas proses seleksinya dari sekian banyak, pasti dari banyak sekali negara yang ikut berpartisipasi sampai Indonesia terpilih 1, Mas Risman? Jadi awalnya itu kan tentu di Indonesia juga ada kompetisi sendiri antar kita. Jadi waktu itu ada registrasi sekitar 83.000 orang Indonesia yang mendaftar. Wow. Dan akhirnya itu dipilih lah dan masuk ke National Space Camp Academy namanya. Untuk Indonesia itu 40 orang. Oke. Nah, itu selama kurang lebih 3 hari diseleksi untuk menjadi 3 wakil dari Indonesia yang akan dikirim ke Florida, Amerika. Nah, dari 3 ini kemudian dipilih 1. Oke, jadi setelah dikirim ke Florida, baru terpilih nih ya 1 perwakilannya. Itu apa yang tahu nggak kenapa akhirnya terpilih jadi yang dipilih dari 3 orang itu? Jujur aja sebenarnya sih nggak tahu, soalnya kan di sana juga ada jurinya. Jadi di Florida itu juga ada semacam kompetisi yang harus kita jalani. Apa tuh kompetisinya? Ada 4 misi yang harus kita lewati. Yang pertama itu adalah Air Combat Mission, terus kemudian yang kedua itu adalah G-Force Mission, terus yang ketiga itu adalah Zero G, dan yang terakhir adalah Assault Course. Nah ini kalau Assault Course tuh dia lebih ke fisik kita, kayak gitu. Oke. Nah, Mas Risman ini apakah memang dari dulu sudah tertarik gitu dengan apa ya, dengan ilmu luar angkasa, dengan antariksa? Padahal kan aslinya programmer kan ya? Saya programmer. Iya kan, itu emang sudah tertarik gitu dengan pengen keluar angkasa aja deh, bosen nih keluar negeri gitu, keluar kota. Sebetulnya waktu kecil cita-cita saya tuh pengen jadi pilot. Pilotnya tuh pengen pilot pesawat tempur lagi kan. Cuman mungkin karena nggak kesampaian kali ya, jadi mencoba untuk ikut kompetisi ini dan alhamdulillah kepilih gitu. Jadi ya mungkin ini rezeki atau gimana sih, nggak ngerti juga sih. Ini belum berangkat ya? Belum. Prosesnya lama juga ya Mas ya, dari 2013 sampai rencananya berangkat kapan? Rencana berangkat itu Desember ini. Paling telat itu info yang saya dapat adalah awal Januari 2016. Awal Januari, dan itu berapa lama tuh nanti waktu yang akan dihabiskan di perjalanannya? Untuk perjalanannya mungkin terbilang cukup singkat ya. Terakhir yang saya dapat itu sekitar 45 sampai 60 menit. Jadi dari kita pergi, kemudian kita berada di angkasa dan kembali lagi ke bumi. Nah, itu waktu yang butuhkan 45 sampai 60 menit. Wow. Jadi lebih lama ke Singapura tuh Mas, Jakarta Singapura lebih lama itu. Betul. Jadi yang jadi concern di sini adalah fisik waktu kita menghadapi G-force-nya sih. G-force apa itu? G-force itu tekanan gravitasi waktu naik ke atas. Oke. Dan itu ada pelatihan khususnya juga? Salah satu misinya itu Air Combat Mission itu. Jadi kita menggunakan pesawat Air Combat USA. Nah, dari pilotnya itu kita diberikan manuver-manuver yang kita sendiri bisa merasakan bagaimana beratnya itu gravitasi bumi. Jadi mungkin pernah lihat pesawat akrobat kayak gitu yang muter-muter, nah seperti itu. Jadi banyak kayak misalkan putar-putar balik, kemudian kita bisa ngelihat ke bawah, diputar-putar kayak gitu. Itu yang paling berat sih, jujur aja. Ada persiapan khususnya nggak tuh waktu menjalani misi ini? Ini bisa dikatakan misi yang dari 4 itu paling berat? Iya, jujurnya paling berat itu. Ada persiapannya nggak tuh? Fisik sih sebenarnya. Sebetulnya yang saya concern di sini adalah fisik, karena emang yang pasti orang yang ikut tuh nggak boleh ada sakit jantung segala macam. Itu emang harus emang menjaga fisiknya yang yang setidaknya rutin olahraga lah, seperti itu. Jadi tambah rutin, tambah rajin dong olahraganya. Mau nggak mau. Oke, Mas, ini kita nantinya juga akan melihat ini ternyata orang Asia tuh banyak sekali loh yang sudah pergi ke angkasa, dari China, dari Afghanistan, itu juga ada dari Malaysia yang terdekat dan berhasil. Walaupun sebenarnya Indonesia hampir pernah waktu itu mengirimkan betul. Wanita, malah astronot wanita. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.
Ya, Anda kembali menyaksikan Trending Topic masih bersama Mas Risman Adi Nugraha. Mau nggak free fall kayak gitu tuh tadi tuh Mas? Kompetisinya harus free fall gitu, tapi kalau nanti udah sampai di atas, siap nggak kira-kira? Mau, bener ya? Kalau itu pasti saya tonton nanti tuh. Jadi Trending Topic beneran itu nanti. Nah, berbicara dengan Mas Risman ini tadi kita sudah melemparkan tweet kepada followers kami di Twitter dan ada yang ingin bertanya langsung kepada Mas Risman, silakan. Halo Mas Risman, saya mau tanya dong. Nanti kalau Mas Risman ke luar angkasa mau ngapain? Kalau saya boleh request, Mas Risman boleh nggak kayang dalam kondisi nol gravitasi? Makasih Mas. Oke, silakan dijawab nih Mas Risman. Tadi usernya dari siapa nih? Kok nggak ada namanya? Silakan Mas. Mau ngapain? Pengen sih foto-foto. Soalnya momen yang seperti itu tuh ya sekali seumur hidup. Apa ya? Yang nggak bakal terlupakan deh sekali seumur hidup lah intinya. Tapi emang boleh foto-foto gitu? Boleh bawa peralatan lain selain yang udah disiapin? Harus ditanya dulu sih sebetulnya. Nggak tahu juga jadinya. Kalau diperbolehkan ya mungkin bawa kamera yang kecil yang mungkin ringan kali ya. Yang bisa mengabadikan lah momen waktu di atas sana. Terus kalau disuruh kayang ini kan soalnya kondisi pesawatnya juga nggak memungkinkan. Kita juga nggak bisa keluar dari pesawat. Jadi emang mungkin kita akan duduk terus di pesawat sama tim layang seperti itu. Oke, Mas Risman pernah mendengar dengan namanya Ibu Pratiwi Sudarmono nggak? Iya. Nah, Ibu Pratiwi Sudarmono ini kita berikan informasinya. Beliau ini sebenarnya seharusnya waktu itu berangkat menjadi astronot pertama Indonesia ya pada tahun 80-an ini tepatnya untuk dalam misi melepas satelit Palapa pada saat itu. Tapi kalau kita ingat sebelum satelit itu dilepas ada Challenger yang kemudian meledak dan akhirnya harus dibatalkan gitu ya. Saya berharap mudah-mudahan Mas Risman ini aman, selamat, nggak ada apa-apa sampai di sana. Amin. Dan Ibu Pratiwi ini sekarang ini kembali mengajar ya di Bakar Biologi Molekuler Universitas Indonesia dan saat ini kembali ke dalam ilmu backgroundnya dia. Dan selain Ibu Pratiwi juga ada beberapa astronot lain, ada dari China, dari Afghanistan. Dan ini yang paling dekat, yang paling diingat, ini soalnya orangnya ini memang enak dilihat gitu Mas ini ya. Mungkin Mas Risman juga nanti kalau udah keluar angkasa masuk berita aja karena enak dilihat. Ini orang Malaysia, mengganteng banget gitu, ini dokter sebenarnya. Dia terpilih lah tahun 2010 dan dia lagi sholat nih, ada gambarnya dia sholat di pas lagi pesawatnya milik ulang-alik milik Rusia pada saat itu. Dan ini merupakan hasil kerjasama antara Rusia dan Malaysia karena pada saat itu Malaysia beli pesawat dari Rusia. Oke, kita lihat ini ada videonya ketika lagi sholat. Namanya adalah Sheikh Muzaffar Zukor, astronot asal Malaysia. Harus kayak gini juga dong Mas, mudah-mudahan sempat dong dalam waktu 40 menit nanti sambil sholat gitu di sana. Iya, sholat duduk mungkin. Oh, nggak bisa sama sekali, nggak bisa berdiri ya? Enggak, soalnya emang waktu melayangnya juga sekitar 6 menit aja sih Mbak. Oh, hanya sekitar 6 menit itu melayangnya. Oke. Sekarang ini juga ada berita lain ini yang cukup menghebohkan. Pada minggu ini, terutama minggu-minggu terakhir bulan Juni, kita itu sebenarnya bisa melihat secara kasat mata nih Mas Risman, planet Jupiter dan juga Venus yang berdekatan. Jadi ini memang hanya kesempatan langka juga, nanti baru bisa dilihat lagi sekitar 2016 begitu kalau tidak salah. Dan ini nih karena dia sedang orbitnya sedang melingkari matahari, jadi bisa terlihat secara kasat mata. Dan kalau Anda ingin melihat baiknya itu setelah pukul 8 malam dan mengarah ke barat. Bahkan ada netizen sudah berhasil mengambil foto-fotonya nih, mungkin bisa dilihat karena sudah banyak diupload di Twitter, di Facebook, kemudian juga di Instagram. Banyak sekali yang mengupload foto-foto di mana bisa mengambil gambar Jupiter dan Venus. Jadi ingat, sampai tanggal 30 Juni itu baru benar-benar bisa terlihat secara jelas Jupiter dan Venus, kemudian juga ada bulan. Ini indah sekali loh. Dan satu lagi, ini misi NASA yang ditunggu-tunggu sebenarnya, karena ini ada pesawat namanya New Horizon, pesawat robotik yang sedang dalam misi untuk memotret planet Pluto. Nah, misi ini sudah 9 tahun berjalan. Rencananya tanggal 14 Juli nanti akan terlihat bentuk Pluto. Jadi kita bisa lihat
Oke. Hebat banget ya. Jadi sebelum Mas pergi kita udah bisa lihat Pluto seperti Betul, apa. betul. Mungkin Saya misi Pluto. berikutnya bisa ke sana. Amin. Oke. Jauh banget tapi itu. Iya, foto yang terakhir ini aja yang kemarin diambil itu diambil dari jarak 54,8 juta kilometer. Wow. Itu udah terdekat, itu udah hari kemarin tanggal 22 gitu. Oke. Oke, Mas Risman, saya ini kan kalau kita saya lihat ini kesempatan untuk keluar angkasa tuh kesempatan yang tidak datang ke semua orang. Emang, ya. betul. Kemudian ini datang pas saat bulan puasa ternyata dapat nih kesempatan yang penuh berkah ini gitu. Iya. Mungkin bisa di-sharing sedikit aja pesan untuk pemirsa ini untuk memotivasi untuk punya impian sesuatu yang bisa dikatakan tuh nggak mungkin gitu bagi orang lain tapi ternyata kita bisa. Sebetulnya saya punya quote sendiri sih. Ini juga dari APJ Abdul Kalam sebenarnya. Bermimpilah sebelum mimpi itu menjadi kenyataan. Jadi untuk meraih mimpi itu kan kita juga butuh kerja keras dan usaha. Jadi intinya agar mimpi itu tercapai kita harus berusaha dan pantang menyerah, pantang putus asa, dan jangan lupa terakhir adalah doa. Amin. Gitu. Baik. Gitu. Terima kasih banyak Mas Risman. Oke. Kita ngobrol lagi setelah balik dari angkasa. Amin. Tadi foto-foto ya biar kita bisa sharing juga Amin. dengan topik. Iya, Oke. insyaallah. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Trending Topic.